Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asbahna wa asbahalhamdulillah walhamdulillah la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita, memampukan kita untuk hadir di majelis ilmu setelah melaksanakan salat subuh atau salat fajar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dan menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan ini. Kita akan ulangi sedikit ya ini kisah tentang Habib An-Najjar. Siapa itu Habib An-Najjar? Ya, Habib An-Najjar adalah seseorang yang dikisahkan dalam surah Yasin. Kemarin kita telah bahas tentang seseorang yang datang wajah min aqsal madinati yasa. Datanglah seseorang sendiri, yaitu dari ujung kota sana. Aqsa itu artinya jauh dan pangkal atau ujung itu Aqsa. Karena Madinah Mekah di sini, Aqsa di sana, Masjid Aqsa. Nah, datanglah seorang laki-laki yang dari ujung kota sana untuk membela 3 utusan Nabi Isa kemarin. Jadi ini terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa dan Nabi Isa mengutus 2 rasul. Ya, idza arsalna ilaihimul 2. Tetapi biar lebih kuat lagi ditambahin 1 lagi fa'azzazna bisa. Tapi tetap saja 3 utusan ini ditolak mentah-mentah sama penduduk atau Korea di situ. Tempat kampung. Korea itu kampung. Kalau Madinah kota, kalau Korea itu kampung. Biasanya orang bisa lebih menerima perbedaan, bisa lebih terbuka pikirannya itu orang kota. Makanya wajah min aqsal Madinah. Jadi orang ini datang dari ujung kota. Tapi kalau di kampung biasanya pelan, ada penyesuaian. Ya. Dan begitu pun yang pernah kita ceritakan kemarin, ini hanya mengulas dan mengulangi sebentar. 3 rasul ini dakwah dan kemudian ditolak mentah-mentah. Ya. Padahal mereka sudah mengatakan, ya, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kami hanya menyampaikan saja. Tetapi mereka qalu ma antum illa basharun muslimun wa ma anzala ar-rahman min syai'in antum illa takdzibun. Jadi mereka mendustakan ketiga rasul ini, ya, yang diutus oleh Nabi Isa. Maka nama-nama 3 ini, ya, ada yang mengatakan Shadiq, Saduq dengan Syalum, ya, dan ada namakan yang lain. Di mana Korea ini? Di Antakiya atau Antakya. Antakya itu sekarang Turki, ya, di daerah Turki. Antakya sekarang. Nah, jadi Nabi Isa mengutus utusannya ke daerah Turki. 3 nabi ini untuk mendakwahkan Korea, Ashabul Korea. Dibumbui batuk nih, maaf ya. Kemudian ada datang seseorang itu untuk membela 3 rasul tadi, ya, datang. Dia sudah beriman di awal dakwah yang 3 orang ini. Jadi sebelum 3 orang ini masuk ke pelosok-pelosok, sempat berjumpa di kota, berjumpa dengan, ya, ini orang soleh ini, namanya Habib An-Najjar. Ini luar biasa, ya. Yang pernah saya katakan, ketika 3 orang ini berdakwah, nah yang satu ini penolong dakwah. Dan yang diabadikan dalam surat Yasin bukan 3 rasul tadi, tetap dikabarkan, tetapi nanti membahas tentang yang penolong dakwah ini lebih ditekankan kisahnya. Ya. Wajah min aqsal Madinah tarjul yas'aqala ya qaumi ittabi'ul mursal. Cuma itu saja. Wahai kaumku, wahai kaum ini, ya, silahkan ikuti mursalin ini, rasul ini, ikuti saja. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Karena yang ketiga ini tidak minta apa-apa, tidak meminta upah, tidak meminta ganjaran, sudah ikuti saja, ya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa sih saya ikut mereka? Kenapa saya menyembah Allah yang satu? Karena saya juga diciptakan dari situ, diciptakan dari Tuhan, dari Allah yang satu, yang esa, dan kepadanya akan kembali.
Ya, fataroni, saya diciptakan. Turja'un, kalian semua akan kembali. Hebat. Saya diciptakan, tetapi yang kembali bukan hanya saya, semua juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, a'attakhidhu min dunihi alihah iyuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Kalaulah misalnya, ya, saya kenapa ini bahasanya itu mudahnya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa ini, dia menciptakan aku dan nanti kita semua akan kembali kepadanya, kata pemuda ini, ya. Kemudian masa saya tidak mengambil Allah menjadi Tuhan? A'attakhidhu min dunihi alihah, apakah saya mengambil Tuhan yang lain, tidak mengambil Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan? Padahal kalau terjadi apa-apa kepada saya, dzur atau apapun itu, kecelakaan atau kemadharatan kepada saya, tidak ada yang bisa menolong saya. Nah, ini hebatnya, ya. Maka mau nolong saya, nah gitu. Ini apa namanya, dakwah si pemuda ini kepada kaum tadi, Habib An-Najjar. Habib An-Najjar, dakwahnya begitu. Saya diciptakan dari Allah, kemudian saya mengimaninya, saya akan kembali kepadanya, dan saya mengambil Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan saya. Kenapa? Tuhan-Tuhan atau kalian itu tidak bisa memberikan manfaat satupun kalau terjadi apa-apa sama saya. Nah ini, ya, jadi logikanya main, ya. Karena ketika disampaikan kami utusan, ya, dan menyampaikan penyampaian penjelasan, balaghul mubin, penjelasan yang jelas, tetapi nggak mau, malah qalu inna tatayyarna bikum, ya kan, mereka kan begitu, la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna adzabun alim. Akhirnya si penduduk Korea ini bukan marah kepada 3 rasul itu, tetapi penduduk Korea ini, penduduk desa ini, kampung ini marah kepada Habib An-Najjar. Jadi nggak marah kepada yang pendakwah pertama tadi, Rasul tadi, utusan Nabi Isa, tetapi marah kepada yang membantu ini. Itu ngapain ikut-ikutan? Ya, kalau tidak berhenti, ya kami akan rajam, akan bunuh lah. Bahkan kamu akan merasakan azab yang pedih. Kan nanti di kisahnya, tidak dikisahkan di sini, yaitu nanti Habib An-Najjar betul-betul dibunuh dengan cara yang brutal, mengenaskan, karena dikeroyok orang sekampung, sampai ada yang tercapik-capik tubuh dan lain sebagainya. Ini hanya penjelasan para ahli tafsir, ya. Intinya mati terbunuh oleh keberingasan dan ketidakterimaan orang kampung tersebut. Jadi bukan bunuh yang tadi, Nabi tadi, utusan tadi, tetapi apa? Tadi membunuh Habib An-Najjar. Berarti dia menyampaikan qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun. Jadi adanya pendakwah itu dianggap orang kampung itu, dulu kami mempercayai tatayyur. Tatayyur ini burung, ya. Kalau burung begini nanti ada nasib baik, kalau burung begini. Jadi pakai nasib, oh nasibnya lagi baik, oh nasibnya lagi buruk. Jadi ada masa-masa yang itu mengubah nasib mereka. Padahal qalu ta'irukum ma'akum, itu yang kalian buat sendiri, ya. Dan kami dapati kamu untuk kaum yang musrifun, yang melampaui israf, itu melampaui batas. Karena harusnya tidak seperti itu, ya. Padahal kebaikan, kemadharatan, keberuntungan itu ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun yang terjadi itu ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu ditolak. Nah, kemudian singkat cerita dia dibunuh, ya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Setelah mengatakan itu, sesungguhnya saya dulu orang yang dhalal, yang sesat, ya. Dan kalian juga adalah orang yang sesat, dhalal mubin, ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Itu yang terakhir, ya. Jadi sudah dikeroyok, ya. Kemudian dia ini sudah bukan bicara dengan kaumnya, tapi Habib An-Najjar berbicara kepada 3 orang tadi. Saksikanlah, saya beriman kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, fasma'u, tolong dengarkan menjadi saksi saya. Karena setelah mengucapkan ini Habib An-Najjar telah meninggal. Nah, ini penolong dakwah dari Aqsal Madinah, dari ujung kota. Akhirnya mereka kena azab. Biasa begitu, ya. Kalau sudah diberikan itu, ya. Qilat fil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, ya. Jadi ketika dihadapkannya surga, dijanjikannya surga dari Allah Subhanahu wa taala kepada Habib An-Najjar, yang diingat kaumnya tadi. Ya, kalaulah kaumnya itu
mengetahui tentang balasannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minat mukramin. Ya. Jadi hamba Najjar diampuni dosa-dosanya yang lalu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diposisikan menjadi orang yang mukramin, mulia. Jadi ini kisahnya yang bantu dakwah, bukan yang tadi pertama. Padahal dia cuma apa? Ya qaumi tabi'un ikuti ini, bukan ikuti saya, ikuti ini berdakwah ini, ya. Tetapi karena kesungguhan dakwahnya sehingga menyebabkan kaumnya marah kepada dia. Ya. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Jadi saya baca ayatnya dulu, ya. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sudah dia meninggal, dia ini Habib An-Najjar, sesuatu pasukan pun dari langit, ya. Karena kami tidak pantas menurunkan itu. Wa ma kunna munzalin, enggak pantas. Jadi untuk mengatasi begitu Allah enggak perlu menurunkan pasukan dari langit untuk mengadab kaum ini. Ya, enggak usah satu bala tentara, jundin, tentara, enggak usah. Kan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya di perang Badar, nah itu kemudian turun berapa ribuan malaikat untuk membantu. Tapi tidak. Ya, apa yang Allah turunkan? In kanat illa sayhatan wahidah, ya, wa idahum khamidun, ya. Jadi cukup satu teriakan saja, ya. Maka ahli tafsir menjelaskan teriakan ini dari Jibril alaihissalam. Satu teriakan membinasakan satu kaum, ya. Padahal kita lihat, ya, azab-azab Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat sebelum-sebelumnya. Ketika Hud, nah Nabi Hud, ya, kaum apa Ad, terus ketika Nabi Saleh berarti kaum Samud, ya. Fa ma'adum fa uhliku bit-taghiyah, ya. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah, ya. Kalau kaum Samud itu dengan apa? Dengan suara yang, ya, saking ininya kerasnya sampai, ya, pecah. Terus wa ma'adun fa'uliku birihin sarsarin. Kalau kaum Ad dengan angin, ya. Angin kalau sedikit nggak jadi masalah Pak, ya. Tapi kalau anginnya besar, ya itu repotnya. Sakharaha sab'a layalin wa sab'a mi'ata ayyam. Muter-muter di atas 7 hari 8 malam, ya. Nah, ini atau 7 malam 8 hari. Itu, ya. Padahal kaum Ad itu kuat. Sedangkan ini cukup dengan sayhatau wahidah. Maka di situ dijelaskan semuanya mati dan semuanya binasa, ya. Yang tadi membunuh kaum yang tadi membunuh Habib An-Najjar. Karena apa? Nanti digantikan dengan orang-orang soleh di Antakya ini. Jadi kalau kita tahu, ya, basic daripada Palestina, ya, Syam di sana, daerah umumnya Syam lah, itu Nasrani. Begitupun dengan Antakya ini, Antakya juga Nasrani basicnya. Habis itu nanti ada Alexandria, daerah dekat Mesir, ya, itu juga. Ya. Tapi karena dakwahnya umat Rasulullah SAW ke semua penjuru, jadi semua merasakan masuk Islam. Ya. Jadi Allah tidak perlu menurunkan bala tentara yang banyak, ya, 1000 atau berapa tentara dari langit. Wa ma kunna munzilin, enggak pantas bagi Allah. Cukup satu teriakan saja yang itu nanti dilakukan oleh Jibril, semua Korea, penduduk Korea itu binasa, ya. Faidahum khamidun, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya khasratan 'alal ibad, sungguh, ya, sangat menyesal kalian, ibad, hamba, seorang hamba, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, sudah didatangkan seorang rasul malah mereka mengolok-olok, ya. Nabi Nuh, ya, juga diolok-olok, semua nabi diolok-olok, ya. Rasulullah juga diolok-olok. Tapi kalau kita dakwah nggak mau diolok-olok, ya agak repot, ya. Orang nabi saja diolok-olok. Maka kalau kita ketika sudah mulai dakwah kok ada respon yang tidak baik dari orang, ya itulah menyicipi, ya. Tapi berat, ya, berat. Kalau cobaan berat, kalau yang ringan cobain. Jadi apa namanya, dakwah pasti akan ada resiko, ya.
alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Ya, tidaklah mereka mengetahui betapa banyaknya umat-umat sebelum mereka kami binasakan, ya, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan semua orang-orang yang mendustai rasulnya, ya. Contoh ketika Lut itu juga demikian, ya, fa'amtarna alaihim matara, hujan batu, ya, karena semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam semuanya tenggelam. Nah, Antakya gitu juga satu teriakan membuat mereka wafat dan binasa, sehingga Allah gantikan nanti orang-orang masuk Islam di sana, ya. Jadi Hawariyun pembantu Nabi Isa alaihissalam namanya adalah Hawari, ya. Jadi mengatakan 12, ada yang mengatakan berapa belas orang Hawari. Qala man ansari ilallah, nahnu ansar Allah. Jadi Hawari itu namanya ansarullah, penolong Allah. Jadi penolong Allah, asisten atau pengikutnya Nabi Isa alaihissalam itu hanya sedikit, ya. Dan yang betul-betul mengimani, ya, dulu Injil dulu, ya, itu hanya sedikit, ya. Karena teks-teks, ya, yang menyatakan Allah itu esa itu ya semua agama. Cuma nanti bahasanya ada akhir, ada akhir gitu, ya. Ahad itu adalah satu esa, ya. Ada mengatakan 3 dan lain sebagainya, itu ajaran yang kesini ternyata, ya, ajaran Paulus, ya. Kalau babi yang itu haram, zina nggak boleh, tapi karena sudah dirubah oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah itu, ya, hebatnya kalau Al-Quran, ya, dirubah dengan orang-orang yang memiliki kepentingan, ketahuan itu mukjizatnya Al-Quran, ya. Hurufnya nggak bisa diganti, harokatnya, pemahamannya pun sudah jelas, ya. Ada Ibnu Katsir, ada Imam At-Tabari, ada Imam Asy-Sya'bi dan yang lain, Ar-Razi, sehingga terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kata Allah nih, kami yang menjaganya. Loh, berarti penghafal Quran percuma dong? Enggak, itu hanya ladang amal saja. Ladang amal, siapa yang mau hafal ya silakan. Tapi tetap mau yang enggak ada penghafal Quran pun tetap Allah akan jaga Al-Quran sampai hari kiamat, ya. Sampai nanti di alam kubur masih ada Al-Quran untuk menemani sahabat-sahabat Quran, ya. Maka yang biasa Bapak baca Al-Mulk, yang biasa Bapak baca Al-Waqiah atau Yasin atau lain sebagainya, nah doa itu menjadi penerang atau teman kita di akhirat nanti. Dia akan datang seperti rojul, seperti seseorang yang tampan yang menemani kita di akhirat nanti. Itulah Al-Quran, ya. Tapi kalau nggak pernah dibuka, ya nggak bisa nemenin, gitu, ya. Nemenin. Hanya Rasulullah SAW yang sangat hati-hati betul, ya. Karena Rasulullah itu tidak frontal. Rasulullah itu terus, ya, selalu galau dan sayang kepada umatnya, sehingga membuat Allah, ya, itu menahan, tidak menurunkan azab. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Rasulullah masih hidup di kalangan mereka, ya, masih ada di situ. Ya. Maka Rasulullah itu sayang sama umatnya, sehingga, ya, apalagi malaikat sampai, ya, bukan kesel, ya, sudah berapa kali penawaran untuk dihancurkan, dileburkan ini umat Rasulullah, tapi jangan, ya. Inilah rasa kasih sayangnya Rasulullah, ya, kepada umatnya. Wa in kullu lama jami'ul ladaina muhdharun, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi pada hari kiamat. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di sini terserah, ya, tetapi kita akan dikumpulkan di hari kiamat. Inilah surat Yasin, ya, mengingatkan kita tentang akhirat. Selebihnya setelah kisah tentang Habib An-Najjar yang memperingatkan kita tentang dakwah, memperingatkan kita tentang kesungguhan untuk menyampaikan agama ini, dan kemudian di sini penyesalan orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang benar, dan kemudian lagi Allah menghancurkan, ya, ahlakna qablahum, sebelumnya dihancurkan, ya. Karena apa? Orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan utusannya itu akan dihancurkan, dibinasakan, ya. Alam ya'tikum nadhir, surat apa itu? Al-Mulk. Alam ya'tikum nadhir. Nanti akan ditanya, apakah belum sampai, ya, ajakan untuk ngaji? Nah, apakah belum sampai kepada kalian peringatan? Ya, alam ya'tikum nadhir. Qalu bala. Sudah sampai ya Allah. Ya kan, qalu bala. Ya, udah sampai nadhir, fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Jadi beda, ya Pak, antara ajakan belum sampai sama sudah
sudah sampai. Kalau sudah sampai nanti bertanggungjawabkan, ya. Maka kita sebagai orang yang sudah bisa rutin jamaah ngajak yang belum bisa jamaah. Nanti yang belum berjamaah, ya, dia nanti akan ditanya sudah sampai belum peringatan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Ya, sudah datang ya Allah. Nadhir, peringatan itu sudah datang kepada kami. Ya, waja'akumun nadhir fadhuku faman lidh-dhalimina min nasir. Sudah datang, ya, datang nadhir, itu pemberi peringatan. Karena Rasulullah itu tugasnya basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi ketika Rasulullah SAW membina para sahabat, dulunya memang prihatin, tapi ada kalanya nanti Islam itu makmur, ya, sampai nanti orang banyak sekali punya harta. Yang ketika itu contohnya sedang berbagi ghanimah, Rasulullah melihat mereka, saya mengatakan karena sudah mulai nih, mereka itu cukup, ya. Cuma sudah cukup masih berebut ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat ini, mal faqru ahsya alaikum. Bukan kefakiran yang saya takut dari kalian, bukan nggak punya uang, bukan nggak punya harta yang saya takutkan dari kalian. Karena apa? Biasanya orang-orang yang begitu taat, ya kan? Jadi mal faqru ahsya alaikum, saya tidak khawatir kalian itu fakir, tidak. Saya tidak khawatir kalian tidak memiliki harta. Walakin, akan tetapi yang saya khawatirkan adalah akhsya anta bsutu minad dunya. Saya khawatir kalau betul-betul Allah sudah lapangkan dunia di depan kalian. Nih, dunia. Itu khawatir Rasulullah. Ya, fatanafasuha kama tanafasuha. Dan kalian terus akan mengejarnya. Terus ngejar dunia. Itu yang Rasul takutkan. Jadi bukan pas susah. Bukan susah dunia. Ketika dilapangkan dunia, nah itulah yang Allah takutkan para sahabat. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu akan mengejar dunia tersebut. Lalu apa endingnya? Fatuhlikuhum kama tuhliku, dan kalian akan dibinasakan sebagaimana umat terdahulu dibinasakan. Maka karena tidak amanahnya memiliki harta, memiliki sesuatu amanah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa kenikmatan, tetapi tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat itu adalah tanda-tanda. Ayat itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap rangkaian, ya, surat itu terdiri dari beberapa ayat, ya. Walaupun nanti di depan ayat ada yang memulai dari kata ayat. Contoh ini, wa ayatul lahum. Kan sering sekali ayat-ayat. Karena apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhum ya'kulun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, kita kesadaran bumi ini maitah, mati, tidak ada kehidupan. Lalu kemudian Allah turunkan air, fakhrajna minhu habba, kemudian tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan itu. Faminhum ya'kulun, kita bisa menikmatinya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wal a'nab, jadikanlah kebun-kebun, nakhil, kurma, a'nab, anggur. Ada kebun anggur, ada kebun kurma. Wa fajjarna minha minal uyun, ada uyun, mata air. Ada mata air yang memancar di situ, ya, sehingga menyuburkan tanaman, menyuburkan bumi ini. Ya. Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Yang semua kita bisa nikmati itu semua, ya, dari apa yang kita hasilkan. Wa ma 'amilat aydihim, kita kerja, kita berusaha, kita bisa nikmati hasilnya. Tapi tetap harus bersyukur. Afala yashkurun. Karena setiap nabi dan setiap orang soleh itu bersyukur. Syukur itu tiga, ya, syukur itu tiga. Jadi syukur itu pertama memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pertama itu syukur memuji Allah, ingat Allah. Yang kedua, syukur itu harus dibuktikan dengan amal jawarih. Nah, kalau sudah dapat ini, syukurnya apa? Nah, syukurnya apa? Buktinya apa? Nah, maka ini bisa kita lihat dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Rasulullah mendapatkan nikmat yang banyak, satu. Kemudian yang kedua mendapatkan telaga Kautsar. Maka perintahnya apa? Fasolli, sholat, ya. Habis itu wanhar, berkurbanlah. Itu tanda syukur. Jadi syukur perlu pembuktian, tidak cuma alhamdulillah. Alhamdulillah, iya sih sudah bersyukur, cuma baru 30%. Alhamdulillah. Nah, baru lisan. Tapi syukurnya ketika lagi proyeknya apalagi laris tokonya ada syukurnya.
keluarkan atau bantu orang lain, ya, atau lagi mudah urusannya, nah, mudahkan urusan orang lain juga. Jadi ada timbal balik, kita dikasih oleh Allah, nah kita memberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, setelah kita alhamdulillah memuji Allah, kita sadar, kita ingat Allah, kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Yang ketiga, jaga apa yang sudah dikasih, jangan sampai dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bingung juga ya, ini udara dikasih, ya kan jangan sampai buat bermaksiat, ya. Kekayaan yang dikasih jangan dijaga. Manusia saja tidak ridho, ya. Kita ngasih sesuatu, kemudian yang kita kasih walaupun sudah kita kasih nih disalahgunakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang ngasih secara gratis semuanya. Dan kalau kita salah gunakan, nauzubillah min dzalik. Afala yashkur, bersyukur. Afala yashkur. Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci yang telah menjadikan semuanya berpasangan. Semua berpasangan. Hanya saja, ya, wa mimma la ya'lamun. Nanti sebagian ada yang tidak tahu pasangannya kemana. Jadi semua itu pasangan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ganjil, yang tunggal. Ya, langit, bumi itu pasangan. Makanya kalau dalam bahasa Arab, ya, bumi sama langit itu pakai dhamir perempuan karena apa? Berpasangan, ya. Mimma tumbitul ardu mimma anfusim, di mana pasangan itu di bumi ini maupun yang ada pada diri kita. Hidung memang satu tapi lubangnya ada, ya gitu maksudnya. Jadi ada pasangan ini adalah imbang, karena yang tunggal, yang satu itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mampu, tapi satunya ini kuasa, munfarid bin kamal, walaupun tunggal tetapi lengkap. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhu an-nahar fa idahum mudlimun. Ya, tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah pergantian siang dan malam. Ya. Wasyamsu tajri mustaqirran laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yaitu tentang berjalannya syams. Apa itu syams? Mata limustaqirran laha. Ya, tempat medan, enggak sembarang. Mereka ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan taat. Wa adzinat li rabbiha haqqan. Nanti ketika sudah diizinkan, nah, mereka akan buyar ini semua. Nah, mereka ini kan nahan, ngempet nih. Kita sudah taat-taat begini, manusianya malah begitu, ya. Tetapi ketika sudah mendapat izin sama Allah, ya sudah, jadi bergetar, jadi rusak, jadi bertabrakan. Nah, itu tunggu izinnya saja. Kalau Allah udah ngizinin, ya selesai semuanya, ya. Enggak, iya kiamat. Ya. Bulan bintang itu beredar. Enggak nanti kesana dulu, kesini enggak, semua sudah dikit aja terus. Begitu pun malaikat juga orang yang apa, zat yang taat, ya, terus ya makhluk yang taat. Ya. Kalau manusia ya dia bagusnya itu bisa taat, bisa enggak, itu manusia. Jadi HP-nya HP Android tipe terbaru, itu manusia. Kalau malaikat itu HP jadul itu gini, ya sudah, kalau SMS saja sudah. Ya, telepon aja sudah selesai. Enggak sing itu, enggak macam-macam, ya. Tapi kalau Android yang terbaru, wah itu kita cari yang terbaik dan yang terburuk ada semua, lengkap, versi lengkap manusia. Maka harus sering diingatkan, ya, asal takwim. Ya. Wal qamar juga qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Ya. Itu semua itu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la yusabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada edarnya masing-masing. Jadi tidak tabrakan, semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai, ya. Dan kita pun sebetulnya sudah didesain, ya, dengan seimbang, khalaqa fasawwa. Cuma sifat insaniyahnya, kemudian nanti ada syaitan. Nah, disitulah nanti kita agak nakal sedikit, gitu ya. Agak nakal ke sini, agak nakal ke situ. Nah, perlu banyak diingatkan. Kata insan, kenapa perlu insan? Karena kan dari kata nisyan, artinya apa? Lupa. Insan itu nisyan, lupa, orangnya lupa, ya. Jadi kalau ada yang konsultasi bagaimana memiliki hafalan Al-Quran yang tidak pernah lupa, nah, kuncinya cuma satu sebenarnya, nggak usah dihafal. Nah, itu nggak akan pernah lupa.
Kalau nggak hafal kan nggak lupa. Kalau hafal ya pasti lupa. Ya, jadi murojaah, mengulangi hafalan Quran itu bukan biar ingat, bukan. Nah, kami di pesantren dulu nggak boleh kita murojaah mengulangi hafalan Quran biar kita ingat, bukan. Murojaah aja buat ibadah. Nanti urusan dia lancar apa nggak lancar terserah Allah, karena itu adalah rezeki. Jadi saya malas lah hafal Quran karena habis ngafal surat ini, surat yang lalu lupa, ngafal surat berikutnya, surat yang lalu lupa lagi. Ya, itu akan terus begitu manusia. Tapi terus saja nggak apa-apa. Ya, yang penting kita dekat dengan Al-Quran. Karena tujuan kita mengulangi Quran itu bukan buat lancar Al-Quran, bukan, tetapi biar kita dekat sama Allah. Nggak ada hubungannya ngafal Quran biar jadi hafal, murojaah ngulangi Quran biar jadi lancar hafalannya, bukan. Ya, tapi lancar nggak lancar tetap murojaah, tetap ulangi. Ya, surat-suratan pendek pak diulangi. Ya, nggak lancar nggak apa-apa. Contoh kayak bawa apa, pernah saya analogikan, bawa air, memindahkan air dari satu bak ke satu bak yang lain, tapi pakai tempat sampah yang bolong. Kira-kira pindahnya sedikit atau banyak itu ya? Tetapi kan hikmahnya tempat sampahnya jadi bersih. Itu, yang tadinya kotor nih, mindahin air. Nah, ini lama-lama tempat sampahnya, nah itu Quran gitu. Bukan kita hafal seberapa Quran, bukan, tapi seberapa dekat kita dengan Quran. Nah, itu ahlul Quran. Jadi definisi ahlul Quran itu bukan yang hafal 30 juz, bukan. Oh, dia sudah 30 juz di ahlul Quran, bukan. Walaupun itu menjadi salah satu salah satu tanda lah. Tapi yang ahlul Quran itu adalah orang yang setiap hidupnya, waktunya itu bersama Quran, dekat Quran, itu ahlul Quran. Ya, ada yang nggak hafal Quran tapi baca terus Al-Quran. Ya, ada yang dia nggak hafal Quran tapi selalu diulangi Al-Quran. Ya, itulah ahlul Quran. Sehingga dari bacanya nanti mulai lahirlah akhlak Al-Quran. Itu ahlul Quran. Ini tadi sampai ayat 40. Ya, silakan mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Tidak kan? Sudah berapa? Apa itu? Ada di gereja. Ya, jadi yang pertama, dakwah itu dua sebab. Masukkan orang dari non muslim, ya apapun background agama mereka, ke dalam Islam. Kemudian sudah masuk Islam, masukkan ke dalam orang yang beriman. Seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang nanti masih Islam saja tapi belum beriman. Maka perlulah kata Allah, udkhulu fi silmi kafa. Itu ya walladzina amanu, itu orang yang beriman aja masih didakwahkan supaya masuk Islam, bukannya kebalik ya. Iya, tapi maksudnya silmi itu Islam yang menyeluruh, itu silmi, bukan Islam. Sehingga nanti banyak orang ngaku Islam KTP tapi dia belum menjalankan sholat ya. Karena taunya sholat yang penting bisa. Kan mereka ini rata-rata lima rukun Islam, syahadat sudah bisa, sholat sudah bisa, bukan terus tapi sudah bisa, puasa sudah bisa, zakat juga sudah bisa gitu. Haji ya belum bisa kan karena ada yang kalau mampu gitu. Jadi istilahnya mereka yang penting bisa tapi tidak rutin. Padahal konsekuensi dari syahadat saja sudah berat. Konsekuensi dari syahadat, belum bicara sholat, belum bicara zakat, belum bicara puasa. Konsekuensi syahadat, al ilmu yunafi jahal, harus berilmu, harus taklim. Nah, repot lagi baru syahadat kita bahas, baru syahadat, belum sholat, belum zakat. Kalau kita betul-betul detail membahas tentang itu baru la ilaha illallah, belum nanti Muhammad Rasulullah, belum nanti konsekuensi dengan itu. Ya, al yakinu la yazulu bisyak, yakin tidak ragu. Nah begitu. Tapi ketika kalau nggak kerja makan apa? Nah itu berarti kan belum diterapkan la ilaha illallah Rasulullah-nya. Nah, maka dari situ nanti ada konsekuensi dari ajaran Islam itu. Minimal itu sudah dilaksanakan, nanti baru dikembangkan begitu. Itu maksudnya. Jadi dakwah dari luar Islam ke dalam Islam, dari dalam Islam menjadi mukmin yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam saja tidak cukup, walaupun Islam sudah cukup kalau menurut pembahasan yang sempurna. Tapi sekarang Islam itu yang penting sudah asyhadu alla itu dari sampai masuk Islam. Jadi Islam yang satu yang penting syahadat, Islam yang satunya itu mengamalkan Islam sangat susah. Sampai kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kami atau kita semua itu adalah kaum yang Allah muliakan karena Islam. Itu. Maka barang siapa yang mencari di luar Islam, maka Allah akan hinakan. Ini kata Umar bin Khattab. Maka Islam sudah bagus.
Cuma Islam definisi yang sekarang kan cuma syahadat doang masuk Islam. Kemudian yang kedua, pedalaman yang tidak terjangkau bukan tanggung jawab kita kalau kita nggak bisa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan dihisab sesuatu yang kita tidak mampu, tidak akan dihisab ya. Tapi alhamdulillah kabar terbaiknya kemarin kan Donditan itu ke Sulawesi, ke Morowali. Di situ ketemu adik saya, karena adik saya 2 tahun di sana lagi dakwah di pedalaman. Itu alhamdulillah mengislamkan 200 orang, alhamdulillah 200 orang. Adik saya yang ketiga itu bersama Donditan. Jadi maksudnya apa? Saya memang dorong adik-adik saya untuk merasakan tugas di pedalaman. Kalau ada jamaah tabligh itu kan 40 hari, terus 4 bulan gitu kan masa. Atau kalau di Dewan Dakwah Islamiyah 2 tahun. Ya, jadi bukan hitungannya hari, bukan bulan, tapi 2 tahun di sana. Saya itu 2 tahun di daerah Maluk, Sumbawa Barat sana. Adik saya di daerah Sulawesi. Supaya apa? Mereka itu punya apa ya? Ternyata berat. Coba ngajar orang cuma 3 orang satu kelas. Yang satu izin sakit, satu sakit, satu izin kamar mandi. Ya kan? Nah, jadi apa namanya, merasakan dakwah di pedalaman. Dan itu yang merasakan adik saya yang satu. Kalau yang nomor 2 itu belum merasakan itu. Ya dakwahnya paling di Bogor daerah. Walaupun di Bogor sendiri sebetulnya ada tempat-tempat yang dalam ada, yaitu walaupun Sukabumi yang tetap ada, cuma tidak sampai ke sana. Kalau kita ke sana kan sampai Alfamart nggak ada. Itu apa terus bangga ada, harus naik apa perahu yang mesinnya ditarik gitu. Jadi dulu pas saya di pedalaman itu ngambil mukafaat gajinya itu 3 bulan sekali. Ya karena biaya ngambilnya lebih besar dibanding yang diambil, jadi 3 bulan sekali, nggak bisa per bulan. Kalau ngambil per bulan ya habis duitnya buat keseharian nggak ada. Ya. Jadi ya itu datang ke rumah. Kalau kita mau kelas ada orangnya kita jemput, ayo sekolah gitu. Jadi harus jemput bola gitu. Ya. Udah dijemput sampai sini cuma setengah jam, punya main. Nah itu jadi belum lagi masyarakatnya kan, masyarakatnya itu. Tapi kalau kita sudah, itulah Dewan Dakwah Islamiyah nugaskannya itu ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan nikah di sini. Tugas ini saya itu Hidayatullah biasanya, Hidayatullah. Pokoknya kalau di pedalaman itu saya hanya ketemu Hidayatullah, Dewan Dakwah, Jamaah Tabligh, 3 ini. Di luar 3 itu nggak kuat, nggak kuat karena mandi harus ke sono gitu, nggak kuat gitu. Kalau selain 3 ini, kalau 3 ini sampai apa dia akan jalani itu, ya itu apa yang pengalaman saya begitu. Kalau di PKS biasanya di kota, Muhammadiyah di kota. Gitu. Terkait dengan negara yang kita berdasarkan Pancasila, gimana? Terkait dengan negara kita yang berdasarkan Pancasila. Ya. Kan kalau kita dakwah dengan yang di luar Islam itu kelihatannya pelanggaran. Pelanggaran. Kita dakwah di gereja, atau kita dakwah dengan orang yang Kristen misalnya. Ya. Itu pandangan Islam dengan negara kita nggak sama. Kalau tadi disampaikan Pak kan boleh saja. Boleh. Tapi di negara Islam kan pelanggaran, Pak. Pelanggarannya? Bisa dilaporkan. Peraturannya gimana? Jadi tidak boleh saling. Kalau memaksa, ya. Tapi kalau diskusi nih, dan dia tertarik kan nggak? Dalam Quran sendiri la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dakwah ini bukan berarti ayo kan ngajak. Tetapi orang ini berubah dengan ajakan kita menurut dia sendiri, jangan karena didorong. Kalau didorong nanti resikonya ketika dia sudah masuk Islam nih, dia potensi untuk keluar lagi. Saya masuk Islam karena dia, begitu. Maka biarkan. Bahkan ya sebetulnya yang benar nih, ngajak orang masuk Islam itu nggak buru-buru. Saya udah pengen Islam, nggak usah Islam dulu. Berat loh Islam, kayak gitu. Nah Islam, masa sih sampai dia betul-betul tertarik, dia akan jadi Muslim yang kuat insya Allah. Itu karena dia, ternyata habis ini belajar ini, gitu. Kok capek sih perasaan Islam? Enjoy aja, ya enjoy sebenarnya. Cuma bagi orang yang punya masalah, dia merasa capek, merasa berat, bisa jadi begitu. Jangan dicoba-coba dah gitu. Lah gitu ya. Jadi intinya tidak ada paksaan, harus ada penawaran. Jadi Islam itu adalah keyakinan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nama Islam dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih dikenal dengan dakwah tauhid, Tuhan yang satu.
Cukup? Sudah disiapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.